Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Salam kasih untuk Anda dan keluarga. Hari ini saya akan membagikan pada Anda tentang kunci untuk kebebasan dalam hidup kita. Di saat ini seluruh dunia sedang menghadapi pandemik COVID-19. Kita semua tahu virus COVID-19 itu berbahaya dan bisa membunuh. Tetapi ada virus dalam hidup kita yang lebih berbahaya, yang membawa kematian tanpa kita sadari. Dan virus ini bernama tidak mengampuni, kebencian, dan kepahitan. Hidup tanpa pengampunan akan membawa kematian dalam hidup, pikiran, dan rohani kita. Juga membawa kematian bagi hubungan kita dengan orang-orang yang kita cintai, dan juga hubungan kita dengan Tuhan. Untuk membantu kita hidup dalam sikap yang mau mengampuni, kita mesti mengerti apa itu pengampunan. Karena pengampunan adalah kunci utama yang membuka jalan menuju kebebasan dalam segala area masalah. Allah menghendaki kita mengampuni, sekalipun kita sangat terluka. Seringkali semakin dalam lukanya, semakin sulit bagi kita untuk mengampuni. Meskipun pengampunan itu sulit, bahkan sangat sulit, kita seharusnya memilih untuk mengampuni semampu mungkin. Bahkan jika Anda harus menetapkan kemauan untuk mengampuni ketika Anda belum ingin mengampuni. Jadi apa itu pengampunan? Pengampunan adalah penetapan kehendak seseorang, pengambilan keputusan. Keputusan apa? Untuk melepaskan orang atau situasi yang menyakiti hati. Ketika kita mengampuni, kita memilih untuk membebaskan mereka. Dengan memilih pengampunan, kita juga membebaskan diri sendiri. Kita melepaskan rencana kita untuk membalas dendam. Kita mau melepaskan perasaan bahwa mereka berhutang kepadaku. Bagaimana saya bisa mengampuni begitu saja? Saya tahu Anda akan mengatakan itu tidak adil. Atau Anda mengatakan, bagaimana saya bisa mengampuni? Mereka tidak pantas untuk diampuni. Atau saya tidak akan mengampuni kecuali mereka bertobat. Tapi saudara-saudara, kalau kita tidak mengampuni, ada konsekuensinya. Ini ada cerita yang agak mengerikan. Pada masa kekaisaran Romawi, jika ada orang membunuh sesamanya, mayat korban akan diikat pada tubuh si pembunuh. Seiring dengan berjalannya waktu, pembusukan pada mayat itu akan mulai menular melalui pori-pori orang yang menggendongnya. Mayat itu pada akhirnya akan meracuni tubuh orang yang menggendongnya, dan ia pun akan mati. Hidup dengan sikap yang tidak mau mengampuni itu seperti mengikat orang yang tidak diampuni itu pada diri Anda. Racun dari sikap tidak mau mengampuni itu akan meresap ke dalam kehidupan Anda sendiri dan meracuni Anda. Bagaimana kita tahu kalau kita belum mengampuni seseorang? Jika kita selalu mengingat kesalahan orang itu berulang-ulang, apa yang dia pernah katakan, apa yang dia pernah lakukan terhadap kita, dan itu terus-menerus ada dalam pikiran kita, dan kita merasa sakit hati. Tadi saya jelaskan apa itu pengampunan. Sekarang kita mau mengerti apa arti pengampunan. Pengampunan itu seperti membatalkan utang, membebaskan dari kewajiban membayar. Mengampuni berarti memaafkan suatu pelanggaran tanpa menimpakan hukuman. Contoh, Anda berhutang kepada saya. Setelah waktu yang lama, Anda masih belum membayar. Lalu, saya membatalkan hutang Anda. Yang berarti, saya tidak akan mengejar Anda untuk membayar. Bagaimana kalau dengan orang yang bersalah kepada kita? Terkadang kita berharap orang itu meminta maaf kepada kita. Tetapi setelah ditunggu-tunggu 1 minggu,
1 bulan, 1 tahun, orang itu masih saja tidak meminta maaf. Ketika kita melihat orang itu, kita merasa marah, tidak senang, sakit hati, walaupun kita bersenyum. Kita perlu menetapkan hati untuk mengampuni agar Tuhan menyembuhkan dan membebaskan kita. Jika ada pergumulan di dalam hati saudara, sulit sekali rasanya untuk mengampuni. Saya berharap beberapa prinsip ini dapat menolong Anda. Pengampunan diperlukan karena orang yang terluka akan melukai sesamanya. Pengampunan adalah sebuah keputusan, bukan emosi. Perasaan akan berubah saat Anda mengampuni dan menerima kesembuhan hati Anda. Seringkali pengampunan yang sepenuhnya merupakan siklus kesembuhan dan pengampunan. Mengampuni bukan berarti kita membenarkan perlakuan orang tersebut terhadap kita. Pengampunan berarti Anda membiarkan Allah menghakimi si pelaku, bukan menghakiminya sendiri. Allah memerintahkan kita untuk mengampuni, maka pengampunan itu bukan optional atau dapat diperdebatkan. Pengampunan itu jauh lebih mudah ketika Anda merenungkan seberapa besar Allah melalui Yesus Kristus sudah mengampuni. Mari kita baca di firman Tuhan mengenai pengampunan. Di Markus 11 ayat 25-26. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Mari kita juga baca di Matius 18 ayat 34 sampai ayat 35. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo, sampai dia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapa-Ku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Dan kita juga baca di 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dari firman-firman Tuhan, kita tahu kalau Tuhan mau kita mengampuni. Dan saat Anda merenungkan tentang pengampunan, sadarilah bahwa ada 3 arahan mengenai pengampunan. Seperti kayu salib, garis horizontal melambangkan pengampunan kita terhadap orang lain dan orang lain mengampuni kita. Dan garis vertikal melambangkan kita meminta Allah mengampuni kita dan kita melepaskan Allah dari kehakiman kita. Lingkaran melambangkan kita mengampuni diri sendiri. Untuk saya pribadi, pengampunan itu sebenarnya lebih berhubungan antara diri saya pribadi dengan Tuhan. Itu tidak berhubungan dengan orang lain. Bagi saya mengampuni supaya tidak ada yang menghalangi hubungan saya dengan Tuhan. Sebagai penutup, apakah hari ini saudara-saudara mau membuat keputusan untuk melepaskan seseorang yang tanpa saudara sadari saudara ikat pada diri saudara? Apa saudara mau membuat keputusan untuk membebaskan orang itu sehingga Anda juga dapat bebas? Sewaktu saudara-saudara
mendengarkan sharing saya. Mungkin Tuhan mengingatkan kepada saudara seseorang yang saudara perlu ampuni. Mari kita serahkan dan berdoa bersama-sama. Mari saudara ikuti. Bapa, Engkau telah menyatakan dengan jelas bahwa Engkau menginginkan kesembuhan dan kebebasan bagiku melalui pengampunan. Engkau meminta aku untuk mengampuni agar aku dapat menerima pengampunan-Mu. Oleh karena itu, aku memilih untuk mengampuni. Sekarang saudara-saudara, mari kita teguhkan hati dan ampuni orang-orang yang muncul di pikiran saudara saat ini. Saudara bisa tutup mata. Mungkin mereka orang tua saudara, suami, istri, mungkin juga anak, mungkin juga pemimpin, teman sekerja. Saudara ampuni untuk kekecewaan, kemarahan, penolakan, apapun yang mereka telah perbuat, dan katakan yang menyakiti hati saudara. Mari kita teruskan doa kita. Aku mengampuni semua orang yang telah membuat aku masuk ke dalam dosa, dan semua orang yang telah melukai aku karena mereka sendiri juga terluka. Aku membebaskan mereka dari hutang yang selama ini aku perhitungkan. Aku melepaskan semua penghakimanku atas mereka dan juga dari hukuman yang aku inginkan untuk mereka terima. Aku menyerahkan semua hal ini dan mereka semuanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa. Amin. Amin, saudara-saudara. Dan sekarang, jika saudara merasakan saudara perlu mengampuni diri sendiri, mari kita ikuti doa ini bersama-sama. Bapa, karena Engkau telah mengampuni aku memilih untuk mengampuni diriku sendiri atas segala cara yang telah aku lakukan dalam melukai orang lain karena aku sendiri terluka, dan juga atas segala cara aku telah melukai diriku sendiri. Aku memilih untuk mengampuni dan melepaskan diriku sendiri dari semua kesalahan, kebodohan, tuduhan, penghakiman, dan kebencian terhadap diriku sendiri. Aku memilih untuk menerima diriku apa adanya, karena aku tahu bahwa Engkau Tuhan menerima aku apa adanya. Aku tahu bahwa Engkau mencintaiku. Maka dengan pertolongan-Mu, aku memilih untuk mulai mengasihi diriku sendiri sebagaimana aku adanya, dengan menyadari bahwa Engkau Tuhan akan menarikku maju, membebaskanku dari keadaanku saat ini. Roh Kudus, aku mengizinkan Engkau untuk mengerjakan karya pengurusan-Mu di dalamku. Aku menerima sepenuhnya dan menantikan Engkau mengubahku menjadi serupa Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus aku berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom saudara-saudara terkasih.